harus buka PHP MyAdmin gitu ya. Tapi nanti setelah UTS ya, setelah UTS sampai UTS ini kita sampai form dulu ya. Sama dengan task yang lain, setelah dibuka kurung buka form, nanti di bawahnya kalau memang formnya sudah selesai, kita tutup dengan /form gitu ya. Nah, atribut ataupun komponen-komponen dalam form ini adalah ada tadi perintah action ya. Itu adalah perintah untuk memberitahukan ke halaman website bahwa akan ada data yang dikirim ya. Atribut yang kedua adalah metode. Metode ini memberitahukan bagaimana caranya data dikirim. Ada dua, yaitu ada get, ada post. Ya, hampir sama tapi ini ya. Nanti caranya gimana Pak? Nanti caranya get post bedanya apa? Nanti dicoba kalau diterangkan rodo susah ya. Susah itu karena memang pemahaman saya dengan Anda tentang pemrograman kan beda ya. Tapi nanti kalau sudah dicoba kelihatan. Oh, ternyata bedanya ini. Sedikit sekali, tapi tetap ada bedanya. Ya. Jika menggunakan get, maka nama dari URL ini, data yang dikirim akan terlihat pada URL. Tapi kalau post, tidak nanti. Bedanya itu aja, ya, tidak banyak. Ya. Kalau post, itu bisa menambah, artinya datanya sudah ada. Data sudah ada isinya, terus nanti ditambah dengan post. Ya, perintahnya post. Kalau get ngambil dari data pertama. Ya, get ini sering digunakan untuk request data awal. Ya. Sedangkan postnya ini biasanya untuk nambahnya. Untuk isi awal itu pakai get biasanya. Lalu untuk editing, mengurangi, menambah, mengedit datanya kita pakai post gitu ya. Tapi bisa juga postnya dibuat ke atas bisa. Nah, untuk form seperti halnya kalau kita lihat pembuatan form pakai Google Form itu ada jenis-jenisnya ya, jenis kotaannya, jenis isiannya itu ada yang text box, ada yang cek, ada yang radio itu radian itu ya, ada yang select menu, ada yang pakai password ya. Ya, ini nanti bisa kita telusuri atau kita explore lebih jauh pakai Witrischool ya. Sintaknya atau cara penulisannya ini dasar ya, nanti hampir semua form nanti kayak begini ya, kayak begini ini ya. Jadi form actionnya apa, misalnya action base-nya apa, nama formnya apa, nanti metodenya ada, terus form media tab-nya apa, task formnya itu, action formnya bisa dikatakan action form ini adalah target di mana nanti akan disimpan gitu ya. Contoh misalnya di sini ya, kita akan membuatnya ini pakai dasar dulu. Kita buka dulu, ada header ya, ada body ya. Nah, untuk form kita tambahkan metodenya post, actionnya script PHP dibuat tersendiri ya. Pak, tapi kalau scriptnya nggak ada ya nggak masalah ya, tetap formnya jalan, hanya nggak tersimpan. Nah, misalnya kita akan membuat input nama pelanggan dan alamat. Input type-nya, kalau input type-nya itu name, itu berarti dia ngetik ya. Lalu input type-nya text name, itu berarti ngetik ya, nanti dia ngetik. Lalu untuk yang lainnya bawah Anda bisa pakai, itu kalau radio berarti pilihan ya, titik centang itu ya, bulat-bulat itu radio. Kalau misalnya radionya ada 3 ya, laki-laki, perempuan, sama yang satu transgender ya, itu beda, ada lagi berarti 3 ya, laki-laki, perempuan, transgender. Lalu untuk umur nanti bisa dicoba itu, select ini kayak kalau kita buat checkpoint gitu ya, select ya. Lalu ini checkbox nanti tinggal centang, jadi kita ada list, terus nanti centang gitu aja kalau misalnya masuk. Textbox ini tulisannya kata dia. Nanti Anda bisa coba ini. Form lagi, /form body HTML. Jadi kalau CSS kemarin dibuat di header ya, form ini dibuat di body ya, formnya dibuat di body. Lalu submit, set button, tinggal tulis saja triggernya.
Cluster ini untuk mengosongkan data, lalu subnet ini biasanya untuk ke arah komponen atau script yang lain. Ya. Ini contohnya, nanti ada tinggal kopas saja. Ya. Pakainya. Untuk PHP, nah kita masuk ke script PHP, itu sama halnya HTML, tetap pakai kurung buka ya, kurung buka, tapi nanti ada PHP-nya gitu ya. Jadi depannya kalau HTML kan ada tutupnya, HTML kurung buka HTML gitu ya. Tapi kalau PHP kurung buka PHP gitu ya. Nanti ada tanda apa namanya, tanda tanyanya gitu PHP ya. Yang pertama kita buat variabel. Kalau misalnya tabel itu judul tabel yang atas itu ya. Nah, judul tabel yang atas itu kita buat variabel semua. Misalnya kita mau buat tabel sebanyak 5 kolom lah. Kolomnya itu atas apa? Ada nomor, ada NIM, ada nama, ada alamat, ada nomor. Kita buat variabel. Ya. Setelah itu nanti ini adalah echo nama pelanggan, itu artinya menerima ya. Echo itu perintah untuk menulis. Ya, menulis. Lalu di sini ada di dalam boot ini ada crash nama, itu kalau kita lihat ke atas lagi ya, bagian atas lah ini. Nama request pelanggan itu crash nama itu artinya apa? Dia adalah variabel untuk inputan pelanggan. Nama pelanggan ya. Jadi yang ditampilkan nanti di dalam echo-nya PHP itu adalah yang depan ini, nama variabelnya ya. Nama variabelnya yang depan, kemudian request ini adalah tempat untuk menyimpannya nanti tabelnya ya. Sampai di sini sudah, tadi ada 2 file ya. Satu file HTML formnya, yang kedua adalah script untuk menyimpannya ya. Ini contohnya, contoh untuk filenya atau contoh untuk formnya ya, contoh untuk formnya. Nanti hasilnya seperti tadi yang dibuatnya seperti ini. Buatnya gimana Pak? Buatnya berarti Anda buat HTML-nya dulu. HTML-nya jadi, baru nanti Anda tambahkan untuk PHP-nya ya. Untuk itu saya langsung coba di Witry School. Nah, seperti biasanya kita masuk ke menu form, mana tadi ya? Ya, kita klik di HTML, lalu kita masuk ke menu form. Nah, menu form ada sendiri ya, Dik. Jadi nanti kita tinggal buat cari aja, misalnya ini form, ya, diklik begini. Nanti kita tinggal lihat menu formnya seperti apa, misalnya dibuat seperti ini ya. Example ya. Ini tinggal kita klik try yourself, nanti dia akan membuka untuk editor ya. Nah, ya perhatikan ya, tetap ada HTML body ya. Nanti tampilnya seperti ini. Kalau misalnya ganti ini label name-nya, form-nya action page PHP, ini boleh ada boleh enggak nanti ya. Ini action page PHP ini dibuat formnya tetap jalan, tidak dibuat ya. Jadi yang paling penting HTML, karena sebelum UTS kita targetnya adalah masih statis ya, artinya belum sampai ke penyimpanan file. Jadi PHP-nya ini hanya untuk pengenalan saja. Tapi yang paling penting adalah pemahaman tentang bagaimana Anda membuat formnya. Ya, ini kalau kita coba submit ya, langsung masuk ini. Kalau mau di run Pak, ya di run. Nah, ini sudah ada isinya. John. Ya, belum kosong. Karena apa? Di sini name-nya langsung dikasih yang seperti ini. Ya. Kalau kita mau coba yang lain Pak, ya dari atribut misalnya. Ya, ini kalau kita lihat atributnya, ini masih tetap name-nya. Kalau form element, ya, ini ada input, select, text area. Ya, ini adalah tipe data yang bisa kita input ya. Ada label, ada text area, ada button, ya, ada legend, output ya, banyak ya.
Misalnya di sini ya. Ini kita coba untuk tipe inputnya. Ya. Action page ya. Labelnya untuk F6 ya. Misalnya di sini kita ketik hektaran ya, hektaran. Nanti dia akan keluar kosong ya. Kita ketik misalnya Agung. Submit ya. Dia akan mengirim data. Ya. F6 Agung gitu. Ini kalau kita coba untuk formnya, nanti akan saya mungkin coba yang lain ya nanti. Jadi di HTML yang sebelumnya ya, yang file sebelumnya, file kuliah sebelumnya kan ada itu ya. Saya yakin ada contoh formnya juga, nanti bisa dicoba itu ya untuk file untuk membuat formnya. Jadi silakan nanti dieksplor sendiri ya, dieksplor sendiri. Nah, pertemuan ke-7 nanti kita akan ketemu ya. Jadi tidak, tugasnya ini buat form ya, form untuk input identitas pribadi. Dan nanti kita akan bahas di pertemuan yang ke-7 ya, tapi bukan tugas dikumpulkan ya, tugas untuk latihan di rumah. Ya, buat tapi tidak untuk dikumpulkan, kita akan bahas di pertemuan ke-7. Juga di sini ada banyak ya anak-anak ya. Jadi kalau Anda mau input itu media ini, kalau Anda nyambung ke media ya. Jadi untuk Web3 School ini silahkan dieksplor, dibedah sendiri ya. Ini Anda bisa nyambung dengan YouTube juga bisa ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyambung YouTube ya, ini tinggal begini aja iframe ya. Nanti tinggal geolocation ini kalau kita mau buat sebuah form, di mana form itu nanti akan menampilkan lokasi dari yang mengisi formnya, itu bisa ya, tinggal di copy paste saja. Waktu sama ya. Jadi ini Anda bisa eksplor sendiri ya untuk penggunaannya ya. Ditambahkan banyak nanti untuk inputnya, input isiannya boleh ya, silahkan untuk formnya. Tapi yang penting nanti latihannya itu membuat form ya, nyoba formnya ya, yang ada di materi saya. Ada 2 materi kan kemarin itu ya, ada 2 HTML, Anda coba semua untuk formnya, nanti kita bahas di minggu depan ya anak-anak. Gitu untuk materi hari ini ya. Mungkin selanjutnya saya buka untuk sesi tanya jawab, silakan. Silakan untuk pertanyaan.